ada loh dari netizen yang menyebutkan bahwa mereka itu tidak akur, melampaui 1,24 juta pre-order. Apakah kehamilan pranikah menjadi tren di EXO? Hai everyone, selamat datang kembali ya ke channel YouTube ini bersama dengan aku Yusril Kim. Anyway, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin ada dari kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih, tetap semangat ya teman-teman. Don't give up, cheer up baby. Nah teman-teman, untuk hari ini tuh kita bakal membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang mau ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan membahas tentang persahabatan dari Aib yang menjadi bahan gosip. Ada loh dari netizen yang menyebutkan bahwa mereka itu tidak akur. Namun teman-teman, di sini ada sebuah momen kebersamaan dari member Aib dan ini juga menjadi bukti yang menghempaskan isu tidak akur tersebut. Sebelum debut bersama dengan Aib, Jang Won-young dan juga An Yoo-jin sempat berkarir bersama sebagai member dari IZ*ONE. Sempat diterpa rumor tidak akur hingga Won-young dan juga Yoo-jin bersaing untuk posisi leader. Persahabatan dari girl group Starship Entertainment itu menjadi bahan gosip. Dan baru-baru ini ada obrolan tentang persahabatan dari Aib muncul kembali di forum komunitas online Korea. Postingan itu kemudian menyoroti pada anggapan pengguna forum online bahwa Won-young dan Yoo-jin sebenarnya tidak dekat, sambil membagikan foto-foto bersama mereka untuk menghempaskan isu tidak akur. Diisukan tidak dekat, Won-young sendiri bilang paling suka duduk dengan Yoo-jin saat sedang makan. Bahkan sebelum Aib debut, keduanya juga pernah terlihat berjalan-jalan sambil bergandengan tangan. Namun, baik Won-young dan juga Yoo-jin tidak pernah mengungkit hal tersebut, hanya untuk membuktikan hubungan mereka dekat. Dan postingan soal persahabatan Aib ini mendapatkan respons setuju dari netizen. Mereka menganggap rumor tentang renggangnya hubungan Won-young dan juga Yoo-jin sangatlah konyol. Dan teman-teman, coba kita baca seperti apa komentar dari netizen. Di sini ada yang berkomentar, rumor idol paling konyol yang pernah aku dengar sejauh ini ya tentang hubungan buruk An Yoo-jin sama Jang Won-young. Semua orang tahu kok bahwa mereka itu sangat dekat. Benar banget sih, apalagi yang udah nonton Produce ya. Kita juga dapat melihat bagaimana kedekatan dari Won-young dan juga Yoo-jin. Mereka dari awal tuh emang udah dekat banget sih, serius. Lalu ada juga yang komen, tapi serius ya, setiap kali aku melihat Aib, aku merasa seperti memasuki Animal Crossing. Karena mereka sangat lucu banget. Jika kamu hanya melihat video dari awal, ya kamu tidak akan pernah mengerti rumor itu. Kamu hanya akan belajar bahwa anak-anak itu murni dan juga baik hati. Mereka hanya memiliki rasa rendah diri doang kok. Hanya melihat bagaimana mereka saling memandang dan mulai menangis begitu Aib memenangkan Daesang, tidak mungkin kalau hubungan bisnis semata. Kalau menurut Mimin, komentar yang terakhir cukup masuk akal banget sih. Kalau hubungan mereka semacam bisnis semata, nggak mungkin mereka kayak saling memandang gitu dan juga menangis. Biasanya untuk hal seperti itu adalah hal yang refleks loh teman-teman. Dan menurut aku itu juga sudah menjadi bukti loh bahwa hubungan mereka itu tidak sebatas rekan bisnis saja. Lantas bagaimana opini kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar ya. Dan lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini topiknya agak mengundang emosi, terutama untuk bagi para penggemar Blackpink. Jadi teman-teman, baru ini Live Nation PH itu dikecam dikarenakan diduga mengejek penggemar Blackpink dan bahkan membuang spanduk Lisa ke tempat sampah. Oh my gosh. Blackpink sendiri itu menjadikan penggemar Filipina orang paling bahagia di dunia ketika mereka mengadakan konser selama 2 hari, yakni pada tanggal 25 dan di tanggal 26 Maret lalu. Namun, Blink itu telah menggunakan Twitter untuk mengungkapkan bagaimana kecewa mereka dan kemarahan atas cara penyelenggara konser, yakni Live Nation PH. Dan untuk Live Nation PH ini diduga memperlakukan penggemar yang ingin menyemangati Lisa dengan cara yang tidak baik. Menurut pengguna Twitter, spanduk kuning bertuliskan Happy Birthday La Lisa yang dibelanjakan para penggemar dengan uang dan juga tenaga mereka disita dan kemudian dibuang. Sedih gak sih? Nyesek banget teman-teman. Dan salah satu alasan mereka kesal adalah dikarenakan spanduk unofficial itu masih diperbolehkan di hari pertama konser. Padahal ya teman-teman, spanduk ulang tahun Lisa di hari kedua langsung dibuang. Jadi nggak kayak spanduk di hari pertama gitu. Spanduk yang tidak resmi ataupun unofficial itu masih diperbolehkan loh. Sedangkan untuk yang di hari kedua ini pas birthday-nya Lisa atau spanduk ulang tahunnya Lisa itu tidak dikasih atau tidak diizinkan. Dan malah langsung dibuang begitu aja. Sedih banget sih jadi penggemar karena mereka juga udah keluar biaya yang banyak. Mereka juga udah membuang tenaga dan juga waktu yang banyak untuk itu. Jadi siapa sih yang gak kecewa? Pasti kecewa banget. Selain itu untuk para penggemar juga berargumen bahwa untuk ukuran dari spanduknya itu masih dalam pedoman. Tim Lisa VH itu bahkan menuliskan
Ini adalah pertama kalinya terjadi pada konser K-pop, kecuali konser Pumping Manila Bulacan hari pertama, di mana spanduk tidak resmi masih diizinkan di dalam PH Arena. Sedangkan di hari kedua, di saat perayaan ulang tahun Lisa, semuanya disita. Selain itu, spanduk solo dan juga ulang tahun diizinkan di perhentian konser girl group sebelumnya. Pembatasan dari Live Nation PH pada spanduk Lisa tidak terduga, dan juga menyebabkan pemborosan yang dapat dengan mudah dihindari seandainya mereka membuat pengumuman sebelumnya. Kemudian, fans juga menegaskan kembali bahwa hanya spanduk selamat ulang tahun yang dipilih. Mereka mengklaim bahwa bahkan yang tidak terkait dengan Blackpink masih diizinkan masuk ke dalam venue. Selain itu, Blim Filipina juga melaporkan kasus staf yang menanggapi mereka dengan tidak hormat. Ketika ditanya mengapa spanduk tersebut disita, fans mengatakan bahwa itu sangat menjijikkan dikarenakan staf juga terlihat mengejek mereka. Dan kemudian fans juga menyimpulkan bahwa Live Nation PH adalah salah satu penyelenggara yang paling berantakan. Dan akhirnya ini banyak banget yang menuntut penjelasan dan juga perminta maaf dari pihak perusahaan. Mereka bahkan membuat trending Live Nation PH Bastos di Twitter. Ini kira-kira apa artinya ya? Nggak tahu juga sih. Lanjut ke informasi yang ketiga, datanya dari Chen EXO yang menjadi sasaran komentar kebencian menyusul rumor palsu Sehun. Guys, sebelumnya itu pada tanggal 28 Maret, Sehun EXO itu terlibat dalam rumor bahwa dia itu sudah menghamili pacar non-selebritinya sebelum mereka menikah. Dan pada akhirnya, Sehun secara pribadi membahas masalah itu melalui Instagramnya. Pada kala itu, Sehun mengatakan, artikel omong kosong telah beredar di internet beberapa hari terakhir. Dan saya pikir, saya sepertinya harus mengambil tindakan hukum deh untuk segera mengakhiri hal tersebut. Penggemarku juga mengetahui hal ini, tapi ada seorang wanita yang berpura-pura menjadi pacarku selama beberapa tahun terakhir. Dia bahkan mengunggah dan memposting di sosial media seolah-olah kami adalah couple. Aku sudah tahu sih, dikarenakan aku juga mendengar tentangnya. Tapi aku tidak mengenalnya sama sekali. Itu tidak masalah, tapi segalanya menjadi lebih besar. Wah, parah juga ya kalau ngaku-ngaku nih ya. Halu boleh sih, tapi jangan ngaku-ngaku dong. Karena ini dapat merugikan banyak orang loh, terutama Sehun. Bahaya orang ini, bahaya banget sih sumpah. Kemudian Sehun sekali lagi menjelaskan dengan mengatakan, saya dengan jelas menyatakan bahwa semua foto dan tulisan yang beredar di internet saat ini bukanlah saya. Jadi dalam kata lain, Sehun itu sudah membantah rumor tersebut. Dan gak cuma Sehun doang, untuk agensi dari Sehun, yakni SM Entertainment, itu juga sudah speak up mengenai masalah tersebut. Dan di saat Sehun menderita dikarenakan rumor tersebut, kontroversi tentang kehamilan pranikah dari rekannya yakni Chen muncul kembali. Sebelum rumor tersebut diluruskan, Sehun terlihat oleh para saksi mengunjungi klinik kebidanan dan ginekologi bersama dengan orang yang diduga adalah pacarnya. Meskipun sang idol langsung mengambil tindakan, namun buntutnya tak kunjung surut dan malah melibatkan member EXO lainnya, terutama Chen dan juga Chanyeol. Pada tahun 2020, Chen menyampaikan pengumuman pernikahannya secara mendadak, bersamaan dengan berita kehamilan pranikahnya. Akibat hal tersebut, beberapa pengguna internet merespon dengan mengatakan, tidak mengherankan dikarenakan satu anggota sudah melakukannya. Apakah kehamilan pranikah menjadi tren di EXO? Dan Yorobun ketika rumor negatif tentang EXO tumbuh, beberapa Knets menyalahkan Chen yang dikatakan sebagai penyebab perubahan mendadak dalam citra publik EXO. Ada juga banyak suara nih yang mengkritik Chen dengan mengatakan, aku pikir mengabaikan dan mengejek EXO sudah menjadi keseharian deh dikarenakan Chen dan juga Chanyeol. Kenapa kamu selalu membuat fans berkelahi satu sama lain sambil melihat-lihat? Seharusnya kamu keluar sendiri. Jadi dia itu pengen untuk Chen ini keluar dari EXO gitu teman-teman. Dengan demikian pendapat tentang mengeluarkan Chen dari EXO sekali lagi dikejar oleh netizen, menyiratkan bahwa reputasi grup kemungkinan besar akan pulih di saat Chen sudah keluar dari EXO. Wah, kok Chen lagi yang kena gitu. Kasian banget sih Chen, serius ya, kasian banget teman-teman. Dan kalau kalian sendiri gimana nih opininya mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Cukup disayangkan ya kalau ada masalah-masalah seperti ini, yang ke bawah itu pasti Chen atau nggak Chanyeol. Mereka itu terus mendapatkan komentar buruk. Tapi tenang aja, meskipun ada komentar buruk, ada jutaan komentar baik yang akan selalu mendukung Chen dan juga Chanyeol serta EXO ke depannya. Ya nggak guys? Dan Yorobun, untuk topik terakhir kita akan membahas tentang Jisoo. Ini adalah kabar baik, yang mana untuk album debut solo dari Jisoo yakni Me melampaui 1,24 juta pre-order. Dia bangga sih 1,24 juta loh teman-teman. Jadi guys, menurut YG Entertainment pada tanggal 28 Maret, untuk album single pertama Jisoo yakni Me melampaui 1,24 juta penjualan pre-order hanya dalam 3 minggu setelah pre-order dimulai pada tanggal 6 Maret. Dan ini menjadikan Jisoo sebagai artis solo wanita K-pop dalam sejarah Korea Selatan
yang melampaui penjualan tersebut. Album solo Jisoo Mi itu telah menetapkan rekor baru dalam kategori tersebut, melebihi 510.000 eksemplar 2 hari setelah dimulainya periode pre-order dan bahkan melampaui 950.000 eksemplar dalam 2 minggu saja. Dikarenakan tren terus meningkat, penghitungan akhir diperkirakan akan meningkat lebih lanjut. Sementara itu untuk album Mi itu menampilkan lagu Flowers dan juga All Eyes on Me dan dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 31 Maret waktu Korea Selatan. Anyway, ada dari kalian yang sudah PO album solo dari Jisoo? Ntar langsung aja ya komen di kolom komentar. Di sisi lain, pada tanggal 29 Maret, YG Entertainment mengkonfirmasi bahwa Jisoo Blackpink akan tampil sebagai bintang tamu di saluran YouTube Hal Myung-soo. Dan pada hari itu, agensi juga menyatakan bahwa Jisoo itu sudah menyelesaikan syuting untuk episode Hal Myung-soo, di mana dia akan mempromosikan album debut solonya Mi kepada pemirsa dari segala usia. Sementara itu, untuk serial YouTube Hal Myung-soo dibawakan oleh komedian ataupun tokoh TV Park Myung-soo. Sang bintang juga melakukan segalanya mulai dari ulasan produk hingga wawancara bersama dengan idol K-pop dan bintang-bintang K-pop. Waduh, jadi makin gak sabar ya untuk menantikan bagaimana debut solonya Jisoo. Debak. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi nih, nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas buat kalian. Goodbye.